Kali ini kami jalan-jalan ke Bandung berdua, 2 hari 2 malam, nikmatin udara sejuk, santai, dan keliling kota. Yang penting budgetnya cuma sekitar 3 jutaan. Di video ini kami bakal ceritakan perjalanan kami liburan ke Bandung dengan budget hemat tapi tetap nyaman. Perjalanan kami dimulai dari Temanggung menuju Jogja. Hampir 2 jam naik motor karena pas masuk kota macetnya parah banget. Kayaknya efek liburan panjang anak sekolah. Akhirnya kami sampai di stasiun Tugu sekitar jam setengah 10 malam. Suasananya rame, padat, penuh orang yang juga mau pergi liburan. Kereta kami berangkat jam setengah 11 malam dan untungnya masih dapat kursi tunggu. Jadi nunggu hampir 1 jam gak terasa capek. Dari sini perjalanan ke Bandung pun resmi dimulai. Jam setengah 11 malam kereta akhirnya berangkat. Kami naik lodaya tambahan, perjalanan sekitar 7 jam. Walaupun kelas ekonomi, ini versi New Generation, kursinya sudah rebah mirip kursi bus. Jadi cukup nyaman. Tiket berdua cuma Rp490.000. Gas, lanjut ke Bandung. Pagi sudah mulai kelihatan dan bentar lagi kami sampai di stasiun Kiarah Condong sekitar jam setengah 6 pagi. Walaupun kursinya enak, semalaman tetap susah tidur. Kayaknya sih karena kebanyakan excited mau piknik. Jadi ya udah, sambil nunggu sampai kami nikmatin aja pemandangan di luar jendela, pelan, santai menyambut pagi di Bandung. Kami akhirnya sampai di stasiun Kiarah Condong jam setengah 6 pagi. Nggak nunggu lama, nggak sampai setengah jam, mobil sewaan kami sudah datang. Buat piknik kali ini kami sewa Trios Air-Matic tahun 2022. Harganya Rp650.000. Sebenarnya ini mobil sisa terakhir. Kami sudah cek beberapa rental dan pesan mobil ini dari sebulan yang lalu. Awalnya pengen mobil kecil aja, kan cuman berdua dan lebih murah. Tapi ya udahlah, yang penting nyaman dan aman buat keliling Bandung terutama ke Lembang. Destinasi pertama kami di Bandung langsung cari masjid buat mandi. Dari stasiun Kiarah Condong ke Masjid Al-Imtiaz jaraknya nggak sampai 5 km dan cuman butuh sekitar 15 menit perjalanan. Keluar stasiun kami langsung ketemu pasar Kiarah Condong yang macetnya lumayan padat. Tapi gak lama jalanan berubah jadi lebar dan lancar. Dan jujur ini pertama kalinya kami ke Bandung. Lihat suasana kotanya tuh bikin excited banget. Rasanya pengen langsung jelajah semua sudutnya. Habis mandi, badan langsung segar, siap jalan-jalan. Kami lanjut sarapan ke bubur DPR atau yang sering disebut bubur di bawah pohon rindang. Perjalanannya sekitar 23 menit dan jaraknya 7,3 km. Karena masih pagi, jalanan Bandung masih sepi dan adem. Enak banget buat nikmatin suasana kota sebelum makin rame. Kami akhirnya sampai di bubur DPR. Kalau cari di Maps, lokasinya di Teduh Kopi Pinus Regency. Baru datang aja antriannya sudah panjang banget. Kayaknya sih memang favorit. Nama tempatnya memang pas banget. Di sini benar-benar rindang dan adem karena dikelilingi banyak pohon pinus. Kami sempat kira lokasinya di atas gunung. Ternyata persis di pinggir jalan nasional yang menghubungkan Cileunyi ke Padalarang lewat sisi selatan kota Bandung.
Di sini menunya dibagi jadi 3 bagian utama. Yang pertama, bubur ayam, harganya mulai dari 10 sampai 25 ribu rupiah. Kedua, ada aneka topping yang kisaran harganya 5 sampai 11 ribu rupiah. Dan yang terakhir, ada dimsum dengan harga sekitar 11 sampai 22 ribu rupiah. Kami pesan semuanya, sekalian kita nyobain satu-satu. Penasaran juga rasanya gimana. Kami cobain semuanya, bubur ayam plus topping sampai dimsumnya. Rasanya cenderung asin, beda dari bubur yang biasa kami makan yang biasanya manis. Unik sih, dan yang jelas bikin kenyang. Energi sudah keisi, saatnya kami lanjut ke Tangkuban Perahu. Habis sarapan kami lanjut ke tujuan berikutnya, yaitu Tangkuban Perahu. Dari sini ternyata lumayan jauh ya, jaraknya sekitar 35 km. Waktu tempuhnya hampir 2 jam, 1 jam 45 menit di jalan. Kami berangkatnya memang enggak terlalu pagi, jadi agak deg-degan juga nih. Takut ketemu macet di tengah jalan. Mudah-mudahan lancar ya. Soal navigasi, kami pakai Maps full, langsung nyambung ke layar mobil pakai Android Auto. Enak sih, tinggal ngikutin arah, nggak ribet. Plusnya lagi, HP bisa sambil dicas. Penting banget nih, soalnya nanti masih bisa dipakai buat foto, video, dan bikin konten. Sekarang tinggal duduk santai, nikmatin jalan, dan berharap sampai Tangkuban Perahu tanpa drama macet. Biasanya kalau kami jalan-jalan, kami selalu coba sewa mobil yang beda-beda. Sekalian ngerasain mana yang enak, mana yang kurang cocok. Nah, di mobil ini jujur suspensinya terasa cukup keras. Apalagi pas lewat jalan rusak atau enggak rata. Kenyamanannya agak berkurang. Ditambah lagi arah semburan AC-nya nggak bisa diatur, jadi kaki terasa agak panas. Tapi ada juga plusnya, karena ini SUV, kami jadi lebih pede lewat jalanan apapun, gak takut mentok. Posisi duduk sopir juga fleksibel, kursinya bisa naik turun, setir bisa diatur maju mundur dan naik turun. Tenaganya pun cukup kuat buat nanjak ke Lembang sampai ke Tangkuban Perahu. Oh iya, lampunya juga otomatis, nyala sendiri pas gelap, mati pas terang. Di perjalanan, jalanannya mulai naik dan makin sempit. Yang bikin heran, mobil yang lewat cuman sedikit banget. Padahal ini kan arah ke tempat wisata, harusnya jalannya lebar, rame, dan bisa dilewati bis. Kayaknya sih kami dilewatin jalan kampung sama Google Map. Karena susah buat papasan, akhirnya kami putar balik dan cari jalan utama sendiri. Dan ternyata benar, Maps ngarahin kami ke jalan kampung karena dianggap paling cepat. Padahal aslinya ribet banget. Saran dari kami, kalau nyetir sendiri, hindari jalan kampung. Tanjakannya lebih ekstrim, jalannya sempit, dan kondisi jalannya juga nggak terlalu mulus. Akhirnya suasananya mulai beda, sekarang sudah masuk area hijau-hijau. Hutan di kanan kiri, tandanya sebentar lagi sampai. Hawanya juga udah mulai sejuk, ditambah cuaca mendung. Bener-bener pas banget, adem dan enak banget di jalan. Akhirnya kami sampai juga di pintu gerbang masuk Tangkuban Perahu. Di sini kami beli tiket untuk 2 orang, sudah termasuk mobil dan parkir. Totalnya kena Rp120.000. Kami bayarnya pakai cash, soal kris atau debit jujur kami kurang tahu, jadi lebih aman siapin uang tunai ya. Oh iya, loket resminya itu masih masuk dari jalan utama, jadi kalau ada yang coba menghentikan kalian pas di jalan masuk wisata, mending jangan berhenti, takutnya malah keluar uang yang sebenarnya nggak perlu.
Untungnya antriannya tadi nggak panjang, petugasnya juga gercep, nggak sampai lama kami langsung bisa masuk dan lanjut explore. First time. Setelah lewat pintu gerbang, kami langsung tancap gas menuju puncak. Kalau kalian pakai mobil atau motor sendiri, enaknya bisa langsung naik sampai atas tanpa harus transit dulu. Tapi beda cerita kalau kalian pakainya bis besar. Bis harus berhenti di area parkir di pertengahan perjalanan, lalu lanjut ke atas pakai kendaraan yang lebih kecil. Sepanjang jalan ini, jalannya benar-benar naik terus, hampir nggak ada jalan datar. Jadi, pastikan kondisi kendaraan kalian sehat, rem aman, mesin oke, dan tentu saja skill nyetirnya juga harus siap. Soalnya tanjakannya lumayan panjang dan berkelok. Tapi tenang aja, aspalnya mulus dan cukup nyaman dilalui. Semakin ke atas hawanya juga semakin dingin. Udara mulai terasa sejuk, segar, dan khas pegunungan. Jadi buat kalian yang pertama kali kesini, nikmatin aja perjalanannya. Nyetirnya santai aja dan jangan lupa tetap utamakan keselamatan sampai di puncak. Belum sampai. Ini udah sampai. Cari parkir. Kami akhirnya sudah sampai di puncak Tangkuban Perahu. Walaupun cuacanya mendung, tapi masih aman buat eksplor. Cuman memang kami harus nunggu cukup lama buat dapat parkiran. Maklum lagi musim liburan sekolah dan Nataru, jadi rame banget. Soal bau belerang ternyata nggak sekuat yang kami bayangkan. Kami bahkan nggak pakai masker. Kalau dibandingkan sama Kawah Sikidang di Dieng, di sini masih jauh lebih mending. Kami juga nggak lama-lama, cukup nikmatin pemandangan, udara dingin, dan bikin konten. Saran dari kami, mending bawa tripod sendiri biar bisa foto bebas atau gantian minta tolong teman kalian buat motoin. Destinasi berikutnya kami lanjut ke Stropilus Cafe. Kalian bisa cari di Google Maps Stropilus Cafe and Resto. Dari Tangkuban Perahu jaraknya nggak jauh, cuman sekitar 18 menit perjalanan, kurang lebih 5,6 km. Rencananya kami bakal makan siang di sini. Yuk kita lanjut jalan. Nyampe di Stropilus ternyata kami nggak bisa langsung masuk. Antriannya panjang banget. Kami harus nunggu hampir 1 jam sampai nama kami dipanggil. Kayaknya sih efek liburan panjang, jadi semua orang pada kesini juga. Untungnya kami masih kebagian parkir, soalnya parkirannya terbatas banget. Selama nunggu di depan, hawanya adem banget, anginnya sepoi-sepoi sampai rasanya ngantuk-ngantuk, pengen tidur aja di mobil. Begitu akhirnya masuk, perjuangan belum selesai. Makanannya datang sekitar 45 menit kemudian, tapi ya udah, sambil nunggu kami muter-muter dulu, menikmati suasana yang adem di bawah pohon pinus. Ditambah bunga-bunga hidrangnya yang cantik banget. Di sini ada 2 area, indoor dan outdoor. Kami jelas pilih outdoor biar bisa lebih kerasa suasana alamnya. Sekalian puas jalan-jalan di kebun bunga. Tenang aja, area outdoornya aman dari hujan. Ada kanopi di atas dan kerai di samping. Jadi tetap nyaman buat duduk lama-lama meskipun cuacanya hujan. Dan yang bikin makin asik, di sini juga ada live musik. Jadi walaupun nunggu lama, suasananya tetap enak buat dinikmati. Makanannya akhirnya datang dan waktunya kami makan. Menu di sini tipikal menu kafe banget, harga dan rasanya juga standar kafe pada umumnya. Minumannya di kisaran 20-30 ribu rupiah. Makanannya dari 25.000 sampai 150.000 rupiah. Rasanya enak, porsinya pas dan yang pasti bikin kenyang.
Tempat ini cocok banget buat makan santai, entah itu bareng pasangan atau rame-rame bareng keluarga. Baru jalan sebentar, malah hujan langsung turun deras banget. Dan parahnya pas hujan itu jalanan juga ikut macet banget. Untungnya sih hujannya pas lagi di jalan. Kebayang capeknya kalau hujan terus gini pas lagi di tempat wisata. Karena waktu juga sudah sore dan cuaca makin gak bersahabat, akhirnya kami mutusin langsung ke hotel aja. Kami nginep di Sudah Hotel. Lokasinya dekat Braga, jaraknya sebenarnya nggak nyampe 20 km dari tempat kami. Tapi yang bikin heran, jarak segitu kok bisa makan waktu hampir 2 jam ya. Begitu lihat maps, warnanya merah menyala dan ternyata pas kami jalanin beneran macet parah. Macetnya bukan cuma karena hujan, tapi juga karena banyak kendaraan nyebrang dan masuk ke jalan utama. Ditambah lagi hujannya deras banget, kayaknya tadi sempat ada genangan air juga di beberapa titik. Begitu lepas dari titik macet itu, jalanan langsung terasa lebih lega dan lancar. Kami masuk area dagu dan kali ini kami sengaja stay di jalan utama biar gak dilewatin jalan-jalan kecil lagi. Tapi ya kenyataan berkata lain, Maps tetap aja bawa kami ke jalan yang sempit, naik turun dan jalannya juga kurang mulus. Kayaknya sih ini jalan alternatif. Karena sudah telanjur masuk dan kami juga pengen cepat sampai ke kota, akhirnya kami lanjut aja. Untungnya suasananya masih aman, sepanjang jalan masih banyak kampung, rumah warga dan beberapa warung kecil. Walaupun jalannya agak ekstrim, tapi suasananya cukup tenang. Kendaraan juga jarang lewat dan di situ kami sadar kalau di Bandung kadang perjalanan ke hotel bisa lebih menantang daripada perjalanan ke tempat wisatanya sendiri. Setelah lewatin jalanan hutan, pedesaan, naik turun, kelok-kelok, dan macet yang benar-benar makan waktu, akhirnya kami balik lagi ke jalanan perkotaan. Sampai kota pun hujannya masih turun. Kadang deras, kadang reda, terus terang lagi, nggak bisa ditebak. Karena terlalu lama di jalan, kami jadi nggak sempat keliling kota. Nggak sempat juga nikmatin suasana Bandung di sore hari. Jam sudah nunjukin sekitar jam 5 sore dan jujur aja yang ada di pikiran cuma satu. Cepat sampai hotel, istirahat sebentar, dan mandi biar badan balik seger lagi. Setelah istirahat sebentar dan mandi, malamnya kami lanjut eksplor kota Bandung. Tujuan utamanya simple, cari makan malam. Sebenarnya kami pengen banget nyobain cuangki stasiun, tapi pas lewat sayang sekali tempatnya penuh banget, parkir juga susah. Karena hari makin malam dan perut makin lapar, akhirnya kami cari tempat yang parkirnya gampang, nggak ribet dan antriannya nggak panjang. Kebetulan kami lewat Bandung Indah Plaza, ya udah sekalian aja makan di sana. Dari hotel ke mall jaraknya cuma sekitar 3 km. Dan nggak sampai 10 menit, sekitar 6 menit aja kita sudah sampai. Pilihan makan malam kami akhirnya jatuh ke restoran Jepang Kimokatsu. Awalnya sih mau ke Ricis atau KFC, soalnya di Magelang belum ada, tapi karena lagi pengen coba yang beda, kami pilih Kimokatsu. Di sini ada 2 pilihan menu, ada yang langsung siap makan, ada juga yang harus dimasak sendiri di meja. Kami pilih yang masak sendiri biar sekalian ngerasain sensasinya. Kami juga pesan yang siap makan. Soal rasa, menurut kami ini mirip-mirip Hokben, cuman versinya ini lebih fancy. Ini jadi jajan makan paling mahal selama trip kali ini. Totalnya tembus 300 ribuan. Tapi nggak apa, anggap aja bayar pengalaman, sekali-kali nyobain makanan di sini. Apa? Aku. Kalau yang ini sih
Destinasi berikutnya kami lanjut ke Bandung Makuta. Dari mall tadi jaraknya nggak jauh, cuman sekitar 3,8 km dan ditempuh sekitar 10 menit. Kalau ke Bandung, rasanya wajib banget bawa oleh-oleh yang satu ini. Roti manis dengan bagian luar yang renyah, bagian dalamnya lembut kayak bolu, ditambah isian selai dan keju yang bikin nagih. Kami beli 2 kotak dengan rasa yang berbeda buat dibawa pulang. Setelah urusan oleh-oleh beres, kami langsung balik ke hotel buat istirahat. Jaraknya juga dekat, sekitar 2,3 km, nggak sampai 6 menit sudah sampai. Sekalian juga kami kembalikan mobil karena sudah janjian sama pihak rental untuk pengambilan langsung di hotel. Sebenarnya kami pengen banget jalan-jalan ke Braga, tapi lihat parkirannya susah, cuacanya juga nggak jelas, kadang hujan, kadang terang, badan juga mulai capek. Akhirnya kami cuma lewat aja. Sayang sekali sih, tapi sekilas suasananya mirip sama Malioboro. Jadi ya udah kami langsung balik ke hotel. Akhirnya sampai hotel, mobil kami balikin, lanjut bersih-bersih dan terus tidur. Hari sudah pagi, kami mandi, beresin barang terus check out dari hotel. Lanjut jalan ke stasiun Kiara Condong sekitar 25 menit perjalanan. Jaraknya cuma 6 kilometeran. Kami pakai gokar, ongkosnya 34.000. Kereta kami berangkat jam setengah 7 pagi dari stasiun Kiara Condong. Jadi kami harus sudah sampai sebelum jam itu. Tadi kami berangkat dari hotel jam 5 pagi dan sampai stasiun sekitar jam setengah 6 pagi. Waktunya masih sangat longgar, jadi perjalanan bisa lebih santai, nggak buru-buru. Akhirnya kereta kami datang juga. Jujur, seneng banget rasanya bisa naik kereta jarak jauh lagi. Untuk perjalanan pulang, kami pakai kereta Lodaya yang masuknya kelas ekonomi new generation, jadi kursinya nggak tegak kayak dulu, lebih mirip kursi bis. Dan itu bikin perjalanan jauh jadi jauh lebih nyaman dan enak buat istirahat. Harga tiketnya 210.000 per orang. Kami pesannya dari sekitar 1 bulan sebelumnya lewat aplikasi KAI Access. Akhirnya waktunya kami jalan pulang kembali ke rumah. Perjalanan kali ini bakal cukup panjang. Kami rencananya turun di stasiun Tugu Yogyakarta dan setelah itu masih lanjut lagi naik motor sekitar 1,5 jam buat sampai rumah. Perjalanan kereta dari stasiun Kiara Condong sampai ke stasiun Tugu Yogyakarta memakan waktu kurang lebih 6,5 jam. Lumayan lama memang, tapi entah kenapa rasanya nggak terlalu kerasa. Dan kali ini suasananya beda sama waktu berangkat kemarin. Akhirnya kami bisa benar-benar lihat pemandangan di kiri dan kanan kereta yang sebelumnya nggak kelihatan sama sekali karena waktu itu masih gelap. Sepanjang perjalanan pemandangannya bagus banget. Relnya berkelok-kelok lewat tengah sawah yang luas, terus di kejauhan kelihatan gunung dan bukit di kiri dan kanan. Rasanya mata ini dimanjain terus. Kami sampai nggak bosen-bosen lihat keluar jendela, kadang cuman diam, kadang saling bilang, bagus banget ya. Perjalanan pulang jadi ikut terasa menyenangkan. Momen kayak gini yang bikin naik kereta jarak jauh itu punya rasa sendiri, lebih santai, lebih tenang, dan kita bisa benar-benar menikmati perjalanan, bukan cuma fokus pengen cepat sampai. Dari perjalanan ini juga kami jadi sadar, liburan ke Bandung itu rasanya nggak cukup kalau cuma 1 hari. Minimal itu 2 hari, biar bisa dapat alamnya dan sempat keliling kotanya juga. Bandung punya banyak sisi menarik, kotanya hidup, alamnya adem dan cantik. Dan jujur aja kami masih pengen banget suatu hari nanti balik lagi ke sini. Mungkin lain waktu kami pengen jalan lebih santai, nikmatin kotanya atau sekalian main ke Kawah Putih di Ciwidey. Tapi untuk sekarang perjalanan kami cukup sampai di sini.
Saking asiknya menikmati pemandangan, bahkan sempat ketiduran sebentar, nggak kerasa perut mulai lapar. Akhirnya kami pindah ke gerbong makan buat sarapan. Menu yang kami pilih nasi sei sapi dan cuangki, ditemani coklat panas sama kopi panas. Totalnya Rp198.000. Harganya ya udah kayak makan di kafe, tapi setelah dicoba rasanya beneran enak. Nggak rugi sama sekali keluar uang segitu buat sarapan. Sarapan sambil lihat pemandangan di kiri kanan kereta yang indah banget itu rasanya nikmat banget. Karena bersih ke gerbong makan terbatas dan memang cuma buat makan. Selesai makan kami langsung balik lagi ke kursi kami. Buat kalian yang penasaran berapa total biaya perjalanan kami kali ini, nih kami bikin rekapannya. Kurang lebih kami habis di angka 3 jutaan. Padahal awalnya kami ngerencanain pas 3 juta aja. Tapi ya realitanya sedikit lebih dari itu. Makanya penting banget buat selalu bawa uang lebih dari budget yang sudah kita hitung di awal. Soalnya di perjalanan selalu aja ada hal-hal yang gak terduga yang bikin pengeluaran nambah. Buat kalian yang juga punya rencana ke Bandung, selamat berlibur, semoga perjalanannya lancar dan seru.